Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Kalian tahu sekarang kita belajar apa hari ini? Tidak, Bu. Karena kita baru pertemuan kedua, kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman itu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu akan kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu mohon memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai lagi, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu semuanya ya. Apakah ada yang sakit, apa ada yang bolos. Nah, pertama Afriani. Hadir, Bu. Reren ada? Tidak, Bu, sakit. Rizda? Hadir, Bu. Zahra? Hadir, Bu. Nana ada nggak? Tidak, Bu. Oke. Linda? Hadir, Bu. Selma? Hadir, Bu. Firda Hanum ada? Hadir, Bu. Nah, mereka cuma 2 aja yang sakitnya, sisanya pada hadir. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran kita sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengetahui nama-nama lain Al-Quran. Serta yang ketiga, membedakan fungsi Al-Quran dan hadis. Dan keempat, menunjukkan contoh sikap yang orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memulai proses pembelajaran. Ibu akan menjelaskan apa itu Al-Quran dan apa itu juga hadis ya. Anak-anak semuanya sudah tahu kan apa itu Al-Quran? Sudah, Bu. Dan juga apa itu hadis? Sudah, Bu. Nah, agar kita lebih jelasnya lagi, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran ya. Menurut Muslim Al-Syuhaib mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata Qura'an yang artinya bacaan dan huruf alif pada Quran. Nah, Al-Quran ini banyak dia macam. Nama-nama Al-Quran itu banyak dia, seperti Syifa, Al-Hadid, Furqan, dan sebagainya. Nah, Al-Quran ini mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, serta sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Nah, sedangkan hadis secara bahasa adalah baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan suatu perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum menjadi rasul atau sesudah diutus menjadi rasul. Nah, fungsi hadis ini terdapat Al-Quran yang pertama sebagai pengukuh hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, merincikan ayat Al-Quran yang mujmal dan menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran, serta membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu Al-Quran dan apa itu hadis, nah kita tidak boleh sebagai umat itu lupa akan hal tersebut. Walaupun pada dasarnya kita tahu bahwa sekarang zamannya serba ilmu pengetahuan dan budaya masuk dari luar, kita tidak boleh melupakan hal itu. Sebab
Jika kita lupa akan hal itu, maka kehidupan kita akan merasa tidak tentram dan tidak nyaman, karena kedua hal itu merupakan sumber pokok kebahagiaan utama di dalam hati kita. Karena tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang apa itu Al-Quran dan apa itu hadis, Ibu akan memberikan tugas dari masing-masing kelompok. Ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dulu. Yang baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Untuk kelompok pertama, yaitu mereka membahas tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis, serta apa itu hadis, baik itu dari segi bahasa maupun istilah. Dan juga Ibu sudah memberikan gambaran tentang macam-macam yang ada di dalam Al-Quran, apa saja yang sudah tertera di dalam Al-Quran tapi sudah terbukti pada zaman sekarang. Adapun pada kelompok 2, Ibu memberikan penjelasan, diberikan tugas tentang apa itu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis, serta apa itu Al-Quran baik dari segi bahasa maupun istilah. Nah, pada kelompok 3 juga Ibu memberikan apa fungsi Al-Quran dan hadis dan nama-nama lain di dalam Al-Quran. Nah, Ibu akan memberikan waktu 5 menit, apa cukup? Oke. Nah, dimulai dari sekarang ya. Dimulai diskusinya sama-sama ya. Apakah sudah selesai anak-anak semuanya? Mohon kelompok 1 menjabarkan tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi dan tugas yang Ibu berikan tadi. Katakan. Baiklah, kami akan menjawab tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu Al-Quran merupakan kebenaran mutlak dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu sumber utama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu hadis, merupakan ucapan Nabi dan sumber dari Nabi dan merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekian yang dapat kami presentasikan. Sekian. Nah, baiklah, langsung saja ke kelompok 2. Tolong disampaikan apa diskusi kalian dari tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara memfungsikan Al-Quran. Cara memfungsikan Al-Quran yaitu yang pertama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan. Yang kedua mendeskripsikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan nyata. Terus apa itu Al-Quran secara bahasa dan istilah? Al-Quran secara bahasa adalah kitab suci umat Islam. Secara bahasa yaitu Qur'an, yaqra'u, Quran yang berarti bacaan. Dan secara istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir sebagai pedoman. Terima kasih. Baik, lanjut aja ke kelompok 2 tentang tugas hasil diskusi kalian. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai fungsi Al-Quran dan hadis dan nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama yang merupakan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, dan sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua, yang di sana salah satu fungsinya terhadap Al-Quran yaitu untuk memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global.
Adapun nama-nama lain Al-Quran yaitu Asy-Syifa, yaitu artinya sebagai penawar, Al-Huda petunjuk, Al-Furqan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baiklah, karena hasil diskusi sudah selesai dan kalian sudah mempresentasikan. Nah, Ibu akan meminta setiap kelompok menjabarkan bertanya, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 ditolong berikan pertanyaannya biar kelompok 2 yang menjawab. Baiklah, kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu pertanyaannya, kenapa orang Muslim itu masuk surga? Baik, dijawab oleh kelompok 2. Nah, di sini kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jawabannya karena dia mengikuti semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kelompok 3 tolong ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu apa bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah? Nah, kelompok 1 tolong dijawab. Itu semua yang di dalam Al-Quran itu sudah banyak kita temukan. Contohnya yaitu adanya sungai, di bawah laut, adanya gunung, pelangi, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita dan juga jawaban serta pertanyaan tadi? Tolong acungkan tangannya, apakah ada yang bisa? Yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang secara bahasa Qur'an yaqra'u Quran yang berarti bacaan. Apakah ada yang lain lagi? Tidak, Bu. Oke. Kalau Wisoda itu Wirda Hanum. Izin menarik kesimpulan dari hadis itu. Hadis itu merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik itu dari perkataannya, perbuatan, sifat maupun lain sebagainya, baik itu sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. Nah, baiklah. Tadi apakah ada lagi yang bisa menyimpulkan dari yang Ibu dari hasil diskusi kita tadi? Lalu saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan sumber hukum utama, yaitu berasal dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hadis adalah semua yang telah disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah menuju pada Al-Quran. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, karena kita sudah mengetahui tentang judulnya, pasti kita akan berpikir lagi bahwa hadis dan Al-Quran ini merupakan suatu pedoman. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, karena pedoman itu pasti dia datangnya dari sesuatu yang di atas. Nah, karena sesuatu yang di atas itu kita harus mengikutinya. Dengan kita mengikutinya, maka kita akan senantiasa terasa tentram hati dan kehidupan kita akan nyaman. Serta apapun permasalahan yang terjadi, kita akan bisa selesaikan karena kita merujuk pada Al-Quran dan hadis ini. Nah, karena juga kita sudah mendengar dari hasil diskusi anak-anak ibu semuanya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, serta kita juga bisa mengetahui apa itu perbedaan antara Al-Quran dan itu hadis. Dulu kita berpikir Al-Quran dan hadis itu sama, namun setelah kita mempelajarinya, bahwa dua hal ini merupakan hal yang berbeda, karena Al-Quran itu sumbernya dari Allah langsung, sedangkan hadis itu sumbernya dari Rasulullah. Nah, sekian dari penguatan materi Ibu. Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas masing-masing dari kalian untuk memahami lagi materi yang telah kita pelajari pada saat ini. Nah, pada minggu besok Ibu akan mempertanyakan lagi kepada kalian. Baik, Bu. Oke.
kejadian yang ada pada zaman sekarang, kita tidak boleh lalai terhadap dua pedoman ini, karena dengan hal ini kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Hanya sekian. Nah, Ibu tutup saja ya, karena waktu kita sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.